sehat, tetap optimis, tetap menjalankan aktivitas dengan baik. Menarik sekali tema kita pada malam hari ini, Ustaz. Mengolah keinginan dengan baik, jadikan surga lahir dan batin. Ini sinkronnya bagaimana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Di malam hari ini tema kita mengolah keinginan kita. Sebenarnya mengolah keinginan kita itu mengganti, artinya mengolah keinginan Tuhan. Ya kan? Jadi dalam Al-Quran itu bahasa keinginan itu berapa macam? Misalnya ada iroda, aroda, keinginan. Ada tamanna, dalam Quran juga jelaskan itu keinginan atau hawa, ya kan? Ada garis-garis di dalam Al-Quran, khususnya di Quran di surat 22 Al-Had ayat 52. Jadi Nabi dan Rasul pun ketika punya keinginan, saya dalam keinginan. Coba deh. Surat 22, Surat ke-22 Al-Had ayat 52. Ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun menghadirkan atau memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi sekelas Nabi atau sekelas Rasul pun ketika punya keinginan atau mana, ya kan, maka setan masuk dalam keinginan itu. Itu sekelas Nabi dan Rasul. Apalagi kita manusia biasa, manusia yang mungkin di bawah standar daripada Nabi dan Rasul. Tapi ketika setan itu masuk keinginan para Nabi dan Rasul, maka Tuhan mengganti keinginan itu dengan keinginan Tuhan. Ya kan? Setiap dalam kehidupan manusia itu punya keinginan. Maka saya sering berdiskusi, bedakan keinginan dengan kebutuhan. Ya, ketika manusia terjebak dengan keinginan, maka awal manusia itu, awal di dalam dirinya punya keinginan, itu awal sekali. Pertama setan masuk, yang kedua awal neraka. Kalau kita tidak mengolah dengan baik, ya kan? Nah, jadi ayat ini ketika muncul di surah Al-Had ayat 2252, apabila Nabi dan punya keinginan, setan pun memasukkan keinginan itu atau masuk dalam keinginan itu, dan Allah menggantinya. Salah satunya kita ambil cerita Nabi Yusuf, surat 12, 23, 24. Surat ke-12 Yusuf ayat 23. Dan wanita atau Zulaiha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Jadi sekelas Nabi Yusuf loh. Kalau Nabi Yusuf ketika itu istrinya Zulaikha, diceritakan banyak kalau doanya kalau orang kawin, jadikanlah ja'ala Yusuf Zulaikha, gitu kan. Zulaikha itu isinya raja ya kan. Dan ketika Yusuf diambil menjadi anak budak waktu itu, anaknya raja, si Zulaikha punya keinginan memiliki Yusuf, padahal dia punya suami, punya suami. Artinya Yusuf pun seorang nabi dan rasul. Ketika itu dia punya, artinya Yusuf tadi, Zulaikha punya keinginan, ditutup rapat-rapat pintu, ya kan. Maka godaan terbesar siapapun dia, presiden, ya,
kiai, ustadz itu simbolkan wanita ya, Hawa. Nanti